Terserah kita lanjutkan lagi membaca buku atau diktat Tai Chi sebagai Way of Life. Bab 22, judulnya Kritik atas Komersialisasi dan Reduksi Tai Chi. Ditulis oleh Dr. Budi Munawar Rahman, pakar atau pimpinan kursus ekoteologi dari Kementerian Agama dan dosen filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara dan Universitas Paramadina. Tulisannya begini, setiap praktek yang lahir dari kedalaman budaya dan pengalaman spiritual selalu menghadapi satu resiko besar ketika memasuki dunia modern, komersialisasi. Tai Chi yang berakar pada filsafat Taoisme dan tradisi bela diri internal tidak luput dari proses ini. Dalam lanskap global yang didominasi pasar, hampir semua bentuk kebijaksanaan dapat diubah menjadi produk. Kelas-kelas Tai Chi dipaketkan sebagai layanan kebugaran, dijual sebagai terapi instan untuk stres, bahkan dipromosikan sebagai solusi cepat untuk segala keluhan fisik dan mental. Pertanyaannya bukan apakah komersialisasi itu sepenuhnya salah, melainkan bagaimana ia mengubah makna. Michael Foucault mengingatkan bahwa modernitas menciptakan bentuk-bentuk disiplin baru yang sering tidak terlihat. Dalam konteks industri kebugaran dan kesehatan, tubuh menjadi objek manajemen dan optimasi. Tai Chi pun dapat direduksi menjadi teknik untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi stres agar karyawan bekerja lebih efektif, atau memperpanjang masa kerja lansia. Di sini, praktek yang awalnya mengajarkan keseimbangan hidup berisiko menjadi alat penyesuaian diri terhadap sistem yang tidak seimbang. Karl Marx pernah menulis bahwa dalam kapitalisme, segala sesuatu cenderung berubah menjadi komoditas. Bahkan pengalaman batin dan spiritual dapat dipasarkan. Tai Chi dalam proses globalisasi sering mengalami transformasi menjadi produk yang terlepas dari konteks filosofisnya. Gerakan dipertahankan tetapi makna dipangkas. Prinsip yin dan yang disederhanakan menjadi slogan pemasaran. Spiritualitas non-dogmatis diubah menjadi retorika motivasi. Namun kritik ini tidak berarti bahwa mengajarkan Tai Chi secara profesional atau memungut biaya adalah tindakan yang salah. Guru kan perlu hidup, ruang latihan perlu dipelihara. Masalah muncul ketika orientasi ekonomi yang sepenuhnya menggantikan orientasi pembentukan diri. Ketika kualitas latihan ditentukan oleh permintaan pasar, bukan oleh kedalaman praktek, reduksi terjadi. Max Weber berbicara tentang rasionalisasi modern sebagai proses di mana nilai-nilai instrumental mengalahkan nilai-nilai substantif. Dalam logika rasionalisasi, segala sesuatu diukur berdasarkan efisiensi dan hasil. Tai Chi yang rasionalistik hanya dinilai dari jumlah kalori yang terbakar atau tekanan darah yang turun. Pada dimensi terdalamnya tidak dapat diukur dengan statistik sederhana. Lao Tzu menulis bahwa yang paling berharga seringkali tidak terlihat. Nilai Tai Chi terletak pada transformasi batin yang perlahan dan pembentukan karakter dan pada kesadaran dan ritme hidup. Ketika ia direduksi menjadi teknik relaksasi semata, kedalaman itu hilang. Reduksi semacam ini bukan sekedar penyertaan, tapi kehilangan esensi. Nietzsche mengkritik
moralitas dan budaya yang kehilangan kedalaman dan menjadi dangkal. Kritik ini relevan ketika kita melihat bagaimana praktek yang kompleks dan reflektif dapat berubah menjadi gaya hidup instan. Tai Chi yang dipromosikan sebagai cara cepat menjadi bahagia bertentangan dengan semangat disiplin sunyi yang telah dibahas sebelumnya. Nah ini kan relevansinya. Tai Chi ini kan cuma mengajarkan perjalanan ribuan li dimulai dengan setiap hari satu langkah. Kan? Setiap hari berbuat baik meskipun banyak rintangan kan. Jadi kita harus kembali pada prinsip yang dasar daripada Tai Chi ini. Namun kita juga perlu menghindari romantisasi masa lalu. Tradisi Tai Chi sendiri mengalami transformasi sepanjang sejarahnya. Ia tidak pernah sepenuhnya statis. Globalisasi membuat akses yang lebih luas dan memungkinkan dialog lintas budaya. Tantangannya bukan menghentikan perubahan, tapi menjaga integritas dalam perubahan. Nah inilah, makanya saya nggak terlalu semangat untuk menjadikan itu sebagai organisasi, tapi sebagai organisasi massa gitu, untuk menggerakkan massa. Nah, nanti mutunya akan merosot. Lebih baik dibuat satu organisasi kepakaran. Anda di bidang apa? Anda pakarnya bidang apa? Itu yang dikerjakan. Kepakaran itu akan tentu bisa dinilai secara apa kritis kan oleh orang yang bisa mengkritik satu pakar satu standar kan. Mengapa? Karena menurut manajemen Kaizen standar itu sudah nasibnya kalau setiap kali dirubah itu jangan dia dipertahankan ya. Kalau ke organisasi itu menjadi semacam ormas, maka pemilihan ketuanya itu berdasarkan pemungutan suara kan tadinya dah ya. Akhirnya ya kacau balau ya toh. Akhirnya itu menjadi wahana politik aja untuk tampil di masyarakat toh, pansos panjat sosial. Tantangannya bukan menghentikan perubahan tapi menjaga integritas dalam perubahan. Pierre Hadot menekankan bahwa filsafat sebagai cara hidup tidak dapat direduksi menjadi teori atau teknik. Ia membutuhkan komitmen eksistensial. Demikian pula Tai Chi bukan sekedar rangkaian gerakan, ya latihan reflektif yang membentuk cara berada. Ketika latihan dilakukan tanpa pemahaman prinsip, ia menjadi kosong. Hannah Arendt membedakan antara kerja dan tindakan. Kerja menghasilkan sesuatu yang dapat dikomunikasikan. Tindakan menciptakan makna dalam ruang publik. Ketika Tai Chi diposisikan hanya sebagai layanan kebugaran, ia masuk dalam kategori kerja. Namun ketika dia praktekkan sebagai cara hidup yang mengubah relasi individu dengan dunia, ia menjadi tindakan bermakna. Ya, karena itu kita mengembangkan narasi yang memberi warna pada semua gerakan itu. Tuh. Kalau tanpa narasi ya cuma hitungan doang loh. 1, 2, 3, sampai 10 toh. Antonio Damasio menunjukkan bahwa pengalaman itu tubuh membentuk struktur emosi dan kesadaran. Jika latihan Tai Chi dilakukan secara mekanis tanpa kesadaran, dampaknya pada pembentukan diri menjadi terbatas. Kesadaran tidak dapat diproduksi secara massal seperti barang pabrik. Ia tumbuh dari perhatian dan refleksi. Namun kita juga harus realistis. Banyak orang pertama kali mengenal Tai Chi melalui kelas kebugaran atau promosi kesehatan. Bagi sebagian orang, pintu masuk yang sederhana ini justru membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam. Komersialisasi tidak selalu berarti degradasi total. Ia bisa menjadi ambivalen. Ya, ini kan bisa menjadi langkah pertama, ayunan langkah pertama dari perjalanan ribuan li, toh.
Yang penting adalah bagaimana individu dan komunitas itu memelihara dimensi reflektifnya. Yang penting itu setiap kali direnungkan kan. Hartmut Rosa berbicara tentang hilangnya resonansi dalam masyarakat modern. Ketika segala sesuatu dipercepat dan dikomodifikasi, hubungan menjadi dangkal. Tai Chi yang kehilangan kedalaman filosofisnya berisiko kehilangan resonansi itu. Ia menjadi aktivitas fisik tanpa transformasi relasional ya. Kritik terhadap komersialisasi juga mengandung refleksi etis. Bahkan ketika mempraktekkan Tai Chi untuk terlihat sehat dan seimbang di mata orang lain, ataukah untuk benar-benar membentuk diri. Apakah kita menggunakan sebagai identitas gaya hidup atau sebagai proses reflektif? Pertanyaan ini bersifat personal sekaligus sosial. Carl Gustav Jung mengingatkan bahwa modernitas sering menciptakan ilusi kesadaran tanpa transformasi sejati. Reduksi Tai Chi menjadi simbol keseimbangan. Tanpa praktek mendalam dapat menjadi bentuk ilusi tersebut. Kita merasa telah spiritual karena mengikuti kelas, tapi belum benar-benar mengubah kebiasaan hidup. Namun kritik tidak boleh berubah menjadi elitisme, menganggap bahwa hanya bentuk latihan tertentu yang murni juga problematis. Tradisi selalu berkembang melalui adaptasi. Kuncinya bukan memurnikan secara kaku, tetapi menjaga inti nilai, keseimbangan, kesadaran, dan integritas. Pada akhirnya, komersialisasi dan reduksi adalah tantangan yang hampir tidak terhindarkan dalam dunia modern. Tai Chi tidak kebal terhadapnya, namun setiap praktisi memiliki pilihan. Apakah ia menjadikan latihan sebagai komoditas semata atau sebagai jalan pembentukan pribadi. Akhirnya, Tai Chi bisa berada di persimpangan antara tradisi dan pasar. Ia dapat direduksi menjadi teknik relaksasi yang dangkal atau dipraktekkan sebagai jalan hidup yang reflektif. Kritik atas komersialisasi bukan penolakan terhadap modernitas, tetapi pengingat akan kedalamannya yang mudah hilang. Dalam dunia yang cenderung menyederhanakan dan menjual, menjaga integritas praktek menjadi bentuk tanggung jawab etis. Tai Chi mengajarkan keseimbangan. Menjaga keseimbangan itu di tengah tekanan pasar adalah tantangan zaman kita. Ya, ya inilah, maka kita juga melihat peserta Tai Chi itu dengan dalam berbagai macam motivasi. Ya menurut saya nggak apa-apa. Karena apa? Itulah perjalanan langkah pertama dia mengenal Tai Chi kan. Yang harus dilanjutkan. Nah kalau dianya sendiri apa nggak mau lanjut, ya sudah diawetnya aja. Karena itu kita ibaratkan sebagai kita menunggu durian yang enak itu ya kalau dia matang pohon kan, ya, jatuh karena masak. Kalau dipetik terlalu terburu-buru ya akhirnya rasanya juga nggak enak kan. Ya, inilah daftar pustaka yang dipakai oleh Budi Munawar Rahman ya. Ini buku yang tentu kalau lihat tebelnya aja pasti kalau bukunya itu pasti 200-300 halaman ya berapa waktu yang harus kita pakai karena itu sumbangan orang seperti Budi Munawar Rahman dengan memperkuat deepening dan broadening dari Tai Chi ini menjadi penting untuk masa depan pengembangan Tai Chi yang lama-kelamaan akan menjadi akademia Tai Chi Nusantara. Ya, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.